Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Maharani dari BP 22101155110049 dari akuntansi 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Fungsi Uang dalam Islam. Pengertian uang dalam Islam. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Fungsi uang sendiri digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai simpanan. Peran uang dalam kehidupan, yang pertama berkontribusi pada kemajuan ekonomi, dan yang kedua, peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum muslimin atau kaum miskin. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua, jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama ada riba an-nasi'ah, riba yang diambil dari pinjaman. Dan riba al-fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Yang ketiga ada akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangatlah besar. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengolahan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga ada avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang keempat, bayar utang tepat waktu. Bayar hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Selanjutnya, kritik terhadap praktek keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktek kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau beresiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbaikan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, sampai situ saja presentasi saya. Apabila ada salah dan jengkelnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.